I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Halo, selamat gini hari. Sekarang SGL lagi ada di Klaster Haris di Cimahi, tempat penginapan SGH kalau lagi mampir ke Bandung. Tadi kan di awal gua ngobrol sama ini nih. Dia masih sibuk sama teleponnya nih. Si legenda pembidik permainan airsoft gun. Sekarang sudah dengan janji gua, kita akan ngobrol sama Bang Edu. Gimana kabar Bang Edu? Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Sehat ya? Sehat. Nah ini kan, dia lagi bawa barang-barang gini. Iya Bang. Ya kan? Jadi, gue ingin jawab pertanyaan teman-teman yang ada di YouTube gue nih Bang. Berkaitan sama pertanyaan yang menanyakan tentang gimana sih hobi sampai segila itu, seberapa banyak biaya yang dikeluarkan, waktunya sehingga bisa benar-benar berpindah dari hobi yang cuman perang-perangan sampai ke yang ngumpulin gear seperti ini. Nah, sebelumnya kita tanya sedikit sama Om Edu tentang awalnya gimana? Awalnya gimana sampai tertarik ke hobi airsoft gun nih, Bang? Ya Bang, jadi kalau saya sih awalnya memang diajakin teman dulu sih. Awalnya saya main sepedahan, terus ada teman namanya Bang Darlin ya dari Airban, ajak, yuk kita sukil main airsoft. Oh ya udah, terus waktu itu kebetulan kita main airsoft di Cirata waktu itu. Cirata itu adalah tempat area yang buat sukir khusus yang bisa diakses sama anak-anak Airban. Nah jadi main ke sana, terus waktu juga teman saya Bang Darlin bilang, dulu nggak usah apa-apa, lo coba aja dulu. Nah pas coba enak sih Bang, jadi dari situ cikal bakal saya tertarik main airsoft. Dulu apakah sama seperti yang lain Bang? Lo main airsoft dari mulai yang sukir-sukiran gitu, perang-perangan itu simulasi? Oh iya, benar banget sih Bang. Kalau saya sih memang awalnya main sukir dulu. Malah dulu tuh kita tuh sukir seminggu sekali Bang. Jadi kayaknya tidak ada hari tanpa sukir. Kalau dulu senior-senior yang lain bisa sampai seminggu 2 kali ya, itu dulu memang edik banget tuh main sukir. Terus sukir rutin tiap minggu. Terus kebetulan mulai ada pertandingan abak, saya sempat ikutan juga sih Bang, dan sempat juara sih, walaupun gak banyak lah, kira-kira kayak gitu. Bang, tadi lu bilang ikut abak ya kan? Kan yang kita tahu nih ragam kegiatan di airsoft kan nggak cuma sukir kan? Ya. Lu ikut apa aja Bang selama berhobi di airsoft gun ini? Ya, ragam kegiatannya? Ya gue itu akhirnya gue main abak Bang, karena waktu itu sempet ada yang komen gue lincah lah gitu ya. Jadi gue sempat main abak berapa kali ya, 2-3 kali gitu. Sempat tim saya tuh sempat juara 1 sih Bang, 3-on-3 ya. Terus itu juga sempat juara kedua, ketiga tim saya gitu. Cuman udah itu saya berhenti tuh Bang, karena ternyata main abak gak simpel juga ya. Ternyata perlu stamina yang benar-benar bagus gitu. Itu aja sih Bang, kira-kira. Seru sih, seru. Nah, lalu gimana ceritanya Bang? Sampai lu itu menjadi seorang yang mengkoleksi gear-gear airsoft lah ya. Bisa dibilang seperti itulah gampangnya. Apa ada titik di mana lu ngerasa, udahlah gue capek atau bagaimana? Atau terus akhirnya berpindah fokus ke urusan ini? Pertanyaan bagus banget tuh Bang. Jadi awalnya karena memang saya sukir biasa, seminggu sekali, rutin. Terus sempet gua tuh belanja gitu kan. Yang wah ini bagus belanja gitu. Terus udah gitu sempat ikutan battle abak, cuman udah stop lah gitu ya. Biar nanti yang muda-muda lah yang lanjutin gitu. Nah dari situ Bang, mulai awalnya sih memang ngeliat teman-teman MIF ID Bang, itu kan saya lihat video gearnya tuh
keren banget lah. Jadi sampai istilahnya sampai ke impi-impi gitu loh Bang. Jadi karena memang itu keren banget lah, terus terang. Saya akuin itu keren banget. Videonya, shootnya, terus apa namanya tuh gearnya semua gitu. Nah saya mulai ada ketertarikan tuh Bang. Nah karena mulai saya tertarik, kebetulan saya kenal sama Kang Ei, Heredi Latif. Nah, awalnya itu. Jadi gak sengaja sih, jadi mau beli apa gitu ya, aksesoris gitu. Terus ternyata Kang Ei itu ngasih info gitu. Duh, ini harusnya gini. Dan buat aku sih memang bagus banget gitu, ininya apa, ngasih taunya. Nah dari situ, dan ternyata dia anak Wave ID juga, jadi ya klop aja sih Bang. Jadi diajarin gitu, cara baik dan benar untuk ya belajar impresi lah gitulah Bang. Nah, kan ada fase perpindahan tuh ya Bang, dari yang suka sukir, abak, lalu ke pengoleksi gear-gear atau bisa dibilang girdol lah ya. Itu step awalnya apa sih yang harus dilakuin Bang? Ya, jadi awalnya sih memang yang saya rasain sih memang harus belajar dulu Bang, mau nggak mau harus belajar dulu. Nah harus belajar dulu, kita ngobrol sama teman-teman yang memang sudah duluan terjun ke impresi, terus kita jangan malu-malu nanya, terus kita juga memang yang paling sulit itu Bang kalau kita cari literatur sendiri ya. Kalau saya sih terus terang sulit gitu dengan segala kesibukan kita, rutinitas sehari gitu kan. Nah paling simpel itu adalah memang ada diskusi, ngobrol langsung lah dengan yang memang sudah expertnya. Nah dan kebetulan Bang waktu itu tidak sengaja, kan dulu kan saya sempat ada belilah beberapa aksesoris gear gitu kan. Nah ternyata ada yang bisa kepake Bang. Nah dari situ ternyata lo udah punya ini sebenarnya lo tinggal nuntasin ini. Nah dari situ lah cikal bakalnya. Jadi saya semangat untuk nuntasin. Nah waktu itu memang ada foto-foto juga. Kalau saya rasakan ya Bang ya, waktu di foto-foto itu responnya bagus ya Bang. Terus udah gitu juga saya dibeli rezeki lah Bang untuk mulai melengkapi lagi, jadi berkelanjutan sampai sekarang sih Bang. Nah lalu kan Abang mulai konsentrasi untuk pembelian barang-barang yang memang ditujukan untuk impresi yang diinginkan kan. Lalu sisa barang yang sebelumnya gimana Bang? Nah itu Bang, kebetulan saya sisa barang masih ada Bang. Jadi ya saya berusaha untuk dikip dulu lah, karena ternyata pengalaman saya yang berjalan ini ternyata barang-barang lama masih tetap dipakai gitu kan. Terus yang kenapa saya masih semangat untuk melengkapi ini, karena saya punya keinginan semangat itu kalau supir ya pakai yang punya ini, ya pakai gear ini gitu loh Bang. Jadi ya yang saya rasain sih pas supir pakai kita gear lengkap gitu, kayaknya sih beda sendiri gitu Bang. Jadi ya lebih asik aja, lebih seru aja. Terus biasanya kalau kita pakai gear ini Bang di supir tuh, jadi ada yang nanyain tuh Bang, oh ini apa. Terus malah bisa lebih akrab, malah dengan teman-teman bisa nambah silaturahmi, nambah teman juga. Terus juga bisa saling tukar informasi sih Bang. Karena ternyata yang ingin mencoba melengkapi impresi ini banyak Bang. Cuma itu tadi, mereka tuh masih bingung mulainya dari mana. Ya saya sih mencoba sampaikan sejauh yang saya punya sih Bang. Tadi lu bilang kan mulai berawal impresi itu ikut sama teman-teman Wave ID. Nah, kalau dari diskusi sama teman-teman di online di teman Wave ID, lu dapat referensi untuk gear-gear itu dari mana aja Om? Nah, pelengkapi ya? Iya. Jadi alhamdulillah sejauh ini banyak teman-teman yang memberikan pencerahan atau referensi ke gua Bang. Kayak Heredi Latif itu kalau saya tanya langsung respon. Nah sekarang ke Bang Dio ya, Bang Dio Wave ID itu sering banget ngasih info, ngasih foto, ngasih referensi, ngasih sampai link detail banget kalau Bang Dio ngasih info ke saya. Jadi secara nggak langsung Bang, justru ke kita juga jadi tambah semangat Bang untuk mencoba konsisten melengkapi impresi ini Bang, kira-kira seperti itu. Pokoknya oke banget lah Bang dengan sejauh ini gitu, dengan teman-teman rekan Wave ID. Ini kalau dilihat dari beberapa media sosialnya Om Edu itu kan
ternyata nggak cuman impresi Marine Rider ya. Sementara kan kadang-kadang orang berpikir untuk mengumpuli satu impresi aja itu kan kadang-kadang bertahun-tahun terkait sama finansial ataupun waktu. Nah ini Om Edu bisa sampai ada lagi impresi yang lain. Itu kenapa tuh Bang? Maksudnya sampai segila itukah lu sama hobi ini tuh gimana Bang? Iya Bang, jadi benar banget sih Bang. Jadi kalau untuk Marine Raiders saya coba konsisten karena kan memang background saya kan di MIF ID. Cuma sejalan waktu kebetulan Bang, kalau di Bandung itu justru kebanyakan itu rekan-rekan gua nih Bang di Airband juga ada yang ke impresi lain. Contohnya tuh ya debruan gitulah Bang ya, kurang lebih lah. Nah, dan ternyata rekan-rekan gue itu ada sampai 4 orang Bang yang minat untuk impresi mencoba untuk debruan. Nah, karena terinfluence gitu Bang. Nah, jadi saya coba untuk adalah untuk impresian itu. Dan memang setelah saya amati juga, diskusi sama teman-teman juga, ternyata ada beberapa gear yang bisa dipakai juga di impresi yang lain gitu loh Bang. Jadi istilahnya nggak mesti saya dari nol lagi gitu. Kalau dari nol lagi terus terang, kalau saya sih agak sulit sih Bang. Kira-kira kayak gitu sih. Bisa kasih tips gak gimana caranya memanage finansial untuk bisa mengumpuli barang-barang impresian ini Bang? Yang saya rasakan ya karena saya bukan orang yang ada barang gitu langsung beli, enggak sih Bang. Jadi memang saya harus di plan secara seksama agar bisa melengkapi impresi saya. Ya, jadi salah satunya adalah ya mencoba ini aja sih Bang, cek komunitas apa, siapa tahu ada barang yang jual murah atau second atau memang ada yang model lainnya lah Bang. Jadi banyak cara sih Bang, tapi intinya sih yang saya rasakan adalah ya tetap support dari yang di rumah sih Bang. Kalau yang di rumah support, insya Allah semuanya lancar. Kira-kira seperti itu. Bang, Ya, bisa kasih saran terakhir nih buat teman-teman untuk bagaimana memulainya nih. Kan namanya anak baru mau main, misalnya atau teman baru main kan kadang-kadang lapar mata, pengen ikut ini, pengen gear ini, pengen ono ini, pengen sukir ini. Nah, kasih tips gimana kalau memang dia emang niatnya dari awal mau berimpresi nih Bang, supaya dia nggak melenceng. Kadang-kadang kan udah, ya kita sendiri kadang-kadang udah niatin di tengah jalan, pengen ono ngiler, jadinya akhirnya project untuk kumpulin satu impresi jadi gagal. Itu gimana Bang? iya Bang. Jadi itu banyak pengalaman sih yang saya alamin, khususnya di teman-teman saya di komunitas di klub sendiri. Jadi pas mungkin ngelihat kami berimpresi, dia tertarik, dia bertanya kan, Du, saya ingin kayak Edu misalnya gitu. Saya balik nanya, mau impresi apa dulu? Saya bilang gitu. Kalau impresi kayak Marsokan, kami akan coba share dari saya atau dari yang lainnya yang jauh lebih tahu lah. Atau mau yang gimana dulu? Apakah mau, dan ini Bang terus terang. Jadi kalau buat impresian itu ada sebagian rekan-rekan itu ingin mulainya dari mana dulu. Misalnya oke lah mau Marsokan. Cuman kan ada model dulu ya. Apakah mau dari helmnya dulu? Apakah mau vestnya dulu? Apakah mau sepatunya dulu? Nah itu sebenarnya Bang step by step aja dulu sesuai dengan kemampuan rekan-rekan kita. Kalau rekan kita ternyata gue ingin ngelapin helmnya dulu. Nah udah kita kasih tahu aja. Memang challenge-nya adalah dari sisi pengetahuan mengenai gear-nya, itemnya apa aja. Terus yang kedua adalah mengenai timeline-nya itu. Kalau saya sih sekarang ke teman-teman sih bilang lebih baik timeline-nya yang ke modern lah. Jadi semoga aja tidak ketinggalan aja gitu sih. Kira-kira kayak gitu sih. Cuman tergantung ke masing-masing ya. Nah biasanya sih memang cobaannya banyak sih Bang. Udah saya kasih tahu, udah kasih referensinya, sudah saya kasih share kontak teman-teman. Cuman itu tadi, jadi
mungkin ada sebagian rekan-rekan kita yang nggak sabaran bang, jadi udah jalan tiba-tiba berhenti lama gitu kira-kira. Pas saya tanya, ini kenapa nggak lanjut? Bingung sendiri kira-kira kayak gitu. Jadi memang banyak tantangannya sih bang, nggak simpel lah intinya. Ini dari barang yang ada di meja nih bang, itu apa dulu yang pernah dibeli, lalu apa yang paling sulit didapetin? Saya sih sebenarnya lebih ke helm ya bang ya. Nggak tahu kenapa kalau saya sih lebih ke helm, karena helm ini bisa jadi ikon juga sih bang. Nah malah kayak rekan-rekan yang lain kayak bang dia bilang, oh aduh helm lo udah lengkap. Ternyata itu helm juga bisa jadi bahasan yang penting juga gitu buat yang memang sudah duluan dalam impresi ini. Nah kalau saya sih terus terang, kalau saya sih bang, saya seneng yang pernik-pernik yang agak beda sih bang. Contohnya nih, ini stiker buat NPG bang. Ini saya terus terang nyarinya susah. Nah kemarin saya dapat, ini hanya stiker doang gitu, tapi menurut saya ini keren banget bang. Itu sih. Gitu. Terus yang kayak stiker gini ada multicam-nya. Terus dari kemarin saya cari yang helm seperti ini kan, Bang Dio. Ini ada GEI katanya. Ya udah. Kayak gitu sih bang kira-kira. Jadi harus banyak ngobrol dan banyak cari info sih bang. Totalnya berapa lama tuh bang? Yang mana? Sampai akhirnya jadi selengkap ini. Bertahun-tahun bang. Aku kan ya saya bilang dari awal kan memang perlu ikhtiar yang banyak lah. Jadi harus rajin menabung dan rajin membaca kira-kira kayak gitu. Oke Om Edi, terima kasih atas waktu dan di sini bersama Om Sabur. Ntar lain kali kita akan membahas sama teman-teman lain, mungkin di impresi yang lain atau di kegiatan yang lain. Semoga channel ini bisa memberikan informasi yang selalu edukatif buat teman-teman yang memerlukan. Oke, siap bang. dadah. Thank you bang, sukses semua.